Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas B, kelompok 8, akan mempresentasikan mengenai tugas akhir analitik dan visualisasi data, mengenai analisis dan prediksi statistik tingkat keberlanjutan pendidikan Indonesia pada tahun 2022. Sebelumnya izin perkenalan diri, saya Tria Putri Ananda dengan NIM akhir 1086. Kita dengan Fatimah 1032. Saya Rina Dela dengan NIM akhir 1038. Saya Nadilia dengan NIM akhir 1051. Saya Yusrina Rizzi dengan NIM akhir 1062. Baik, selanjutnya yakni terdapat abstrak, di mana dalam sistem pendidikan Indonesia melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti zonasi, akses pedesaan dan perkotaan, serta angka putus sekolah yang erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Di mana analisis data dilakukan untuk memprediksi tingkat keberlanjutan pendidikan di Indonesia dan mengatasi masalah akses pendidikan yang tidak merata di masyarakat. Dengan metode yang digunakan yakni adalah EDA dan visual data, serta prediksi linear regresi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pihak yang berupaya untuk meningkatkan kemajuan dalam meratakan tingkat pendidikan, di mana hasil pengolahan data akan menunjukkan hasil perbandingan antara angka putus sekolah yang ada di Indonesia. Nah, penelitian ini nantinya dapat mengevaluasi hubungan antara beberapa parameter data, dan sebagai solusi, hasil penelitian ini dapat membantu pengembangan lebih lanjut dan mendorong kebijakan yang lebih efektif. Baik, untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Di sini diketahui dalam sistem pendidikan di Indonesia, tingkat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi didasarkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah zonasi yang berkaitan dengan akses pendidikan di pedesaan dan perkotaan, serta angka putus sekolah yang didasari dengan tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan data yang didapatkan, ditemukan permasalahan terkait pemerataan akses masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pengolahan data Badan Pusat Statistik sebelumnya didapatkan tidak ada korelasi antara keberlanjutan tingkat pendidikan dengan angka putus sekolah berdasarkan tempat tinggal. Oleh karena itu, penulis bertujuan melakukan analisis data untuk memprediksi tingkat keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya. Untuk metodenya, pada penelitian kali ini kami menggunakan EDA atau exploratory data analysis, lalu visual data atau VD, dan prediksi linear regresi. Berikut untuk flowchartnya. Kemudian selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, data yang digunakan terkait dengan data keberlanjutan tingkat pendidikan di Indonesia pada tahun 2022, seperti yang tertera pada gambar 2, yaitu terkait dataset yang kami gunakan. Next. Nah, berikut merupakan hasil visual data untuk jumlah peserta didik pada tiap jenjang, yang mana untuk SD sederajat itu sebanyak 21.650, kemudian SMP sebanyak 28.820, dan SMA sebanyak 30.390 dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, selanjutnya ialah visual dari melanjutkan pendidikan berdasarkan zonasi. Nah, yang mana didapatkan perbandingan antara angka putus sekolah di daerah pedesaan pada tiap jenjang pendidikannya lebih tinggi dibandingkan angka putus sekolah di daerah perkotaan. Next. Nah, untuk selanjutnya ialah hasil prediksi menggunakan linear regresi untuk tiap zona. Nah, berikut merupakan kodenya. Next. Nah, berikut merupakan visual dari regresi linear untuk zonasi perkotaan. Yang mana bahwasannya angka putus sekolah di zona perkotaan akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan data yang sekarang. Kemudian berikut merupakan kode untuk regresi linear di zona pedesaan. Next. Nah, untuk hasil visualnya sebagai berikut, dan didapatkan prediksi bahwa angka putus sekolah menjadi lebih besar dibandingkan dengan data sekarang. Baik, itu selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, di mana analisis keberlanjutan pendidikan di Indonesia tahun 2022 menyoroti partisipasi tinggi di pendidikan tinggi, terutama di SMA. Tetapi kesetaraan akses antara pedesaan dan perkotaan masih menjadi tantangan krusial. Temuan kebijakan zonasi memerlukan penelitian lanjutan, sementara analisis regresi linear memberikan prediksi arah perbaikan kebijakan. Kelebihan studi ini mencakup penggunaan data file dari BPS dan metode open source intelijensi yang terpercaya, meskipun terdapat keterbatasan data dan rentang waktu analisis. Langkah selanjutnya memerlukan pengembangan analisis regresi linear yang lebih mendalam dan penelitian proyeksi masa depan dengan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melibatkan pihak terkait dan menyebarkan hasil penelitian dapat mendukung diskusi dan adopsi kebijakan yang lebih efektif. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Untuk pustaka acuan kami ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, yaitu Statistik Pendidikan 2022, dan Badan Pusat Statistik tahun 2023, yaitu Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.